Nama saya kalau sahabat banyak tapi yang paling anak favoritkan saat ini adalah Karena saya anak muda, jadi sukanya yang patah hati gitu. kelambine ditinggal. Maksudnya ya sederhana ngono lho. Kelambine sederhana. Langsung redup. Perkenalkan, nama saya Raza Muhammad Iqbal bin Zaki bin Yusuf. Nama saya Ifkar Muhammad Munajah. Nama saya Muhammad Ilham Fakhruddin. Nama saya Zaidan Ahmad Maulana. Nama saya Elang Fatih Al-Mahdi. Namaku Firja. Namaku Hazik. Nama saya Hanifan Anda Rusda. Nama saya Zidan. Saya dari Lombok, kelas 2 AB. Cita-cita saya pengen jadi presiden. Siapa sahabat Nabi terfavorit menurut kamu? Kalau ditanya siapa sahabat favorit saya nih, sahabat Umar bin Khattab lah, radhiyallahu anhu. Kenapa kok memilih beliau? Sebab Umar nih banyak sekali keistimewaan dia nih. Salah satunya nih wibawa dia nih mantap betul. Tak cuman musuh dengan takut dengan Umar nih, tak cuman lawan, kawan pun segan dengan dia. Ada satu kisah nih saya dapat dari Habib Qorik Afrizan. Masa tu beliau sedang isi ceramah dekat Matik nih. Dia kasih kisah macam ni. Masa tu kan siang hari, terik betul panas tu. Umar ni dengan tengah jalan. Umar ni kan manusia juga kan. Ya, asalah dia panas nih. Panas tu. Kita ni kalau panas tu cari teduh kan. Umar ni tidak, dia jalan je. Habis semakin lama semakin panas. Semakin panas agak tak enak lah rasanya Umar ni. Dia ni tak cari tempat teduh, dia jalan je. Habis sebab matahari tu memang terik betul panas tu. Dia tatap dekat matahari tu kan. Dia cakap macam ni, "Ush, terik betul panas ni." Terus langsung redup. Matahari pun segan dengan dia ni. Inilah salah satu kenapa saya pilih Umar jadi favorit saya. Itu Abu Bakar As-Siddiq lah tentunya. Dari namanya kita bisa lihat kalau dia itu punya gelar yang berbeda. Umar diberi gelar Al-Faruq yang beda, dan Abu Bakar diberi gelar Abu As-Siddiq yang arti membenarkan. Lalu kenapa Abu Bakar bisa diberi gelar sebagai orang yang membenarkan? Jadi dulu Rasulullah itu beliau pernah pada suatu malam beliau Isra Mi'raj. Kita semua tuh tahu ceritanya bagaimana. Lalu pada pagi harinya beliau cerita pada orang, tapi semua orang itu mendustakannya. Istilahnya mereka nggak ada yang percaya. Mana mungkin dalam satu malam bisa dari Mekah bisa sampai ke Masjidil Aqsa, bisa naik ke surga, itu aja nggak mungkin. Mana lagi pada waktu itu nggak ada jet, nggak ada roket. Sekarang aja nggak bisa. Tapi hanya ada satu aja, seseorang yang mendengar itu dan langsung membenarkannya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu saja semua itu tidak karena meminta imbalan, tapi itu hanyalah satu, keimanan kepada Allah dan Rasulnya saja yang hebat. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah salah satu sahabat yang paling dekat sekali dengan Nabi Muhammad di sisi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain orang-orang mendustakannya, dan di sisi Abu Bakar lah Abu Bakar menerima apa yang Rasul katakan, baik yang di logika tidak masuk ataupun yang di logika masuk, semua Abu Bakar menerimanya. Kalau sahabat terfavorit pastinya Utsman bin Affan lah. Ya karena beliau itu punya salah satu sifat. Ya sifat ini jarang banget dimiliki pemuda Indonesia ini sekarang ini. Jadi sifat pemalu. Saking pokoknya beliau sendiri tidak pernah melihat tubuh beliau sendiri. Beliau diceritakan kalau beliau pakai baju, beliau dalam kondisi duduk. Saking malunya terhadap tubuhnya sendiri, malu berbuat maksiat. Sahabat Nabi terfavorit menurut saya adalah Bilal bin Rabah. Karena menurut saya Bilal bin Rabah itu pendiriannya sungguh kuat.
Meskipun dia hitam, meskipun dia tidak terlalu kuat, akan tetapi Bilal bin Rabah tersebut tetap memegang teguh kalimat ahad bahkan ketika dia disiksa. Dan yang paling bagusnya menurut saya, dia memiliki kelebihan yang sungguh unik. Dia memiliki suara yang sungguh merdu. Maka Bilal bin Rabah dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai muadzinnya. Kalau sahabat itu banyak sih. Cuma yang paling favorit itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, soalnya Ali radhiyallahu anhu ini merupakan pemuda pertama yang masuk Islam. Dan juga kalau kita lihat dari kisahnya Ali bin Abi Thalib, dia itu seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bastotan fil ilmi wal jism. Dalam perang Khandaq atau perang Ahzab dulu itu datang satu orang, badannya besar, namanya Abdurrahman bin Wud, menantang siapa yang berani melawanku. Nah, sahabat gak ada yang maju, tapi hanya ada satu yang maju, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Abdurrahman bin Wud berkata, "Wahai Ali, aku tidak ingin membunuhmu." Tapi apa kata Ali? Dia berkata, "Tapi aku ingin membunuhmu." Nah, dari ini kita dapat meneladani bagaimana keberanian seorang pemuda dan karakter seorang pemuda yang dibutuhkan dalam Al-Quran, yaitu bastotan fil ilmi wal jism. Yang paling favorit menurut gue itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Posisinya pada saat itu, kedudukan mapan, kelambine oke, kendaraannya oke, pokoknya hidupannya tercukupi semuanya lah. Lah, pas ajaran Rasul datang sallallahu alaihi wasallam, wabe ditinggal, bro. Kelambine ditinggal. Maksudnya ya sederhana ngono lho. Kelambine sederhana. Kendaraannya dan gaya hidupnya semua jadi sederhana. Bahkan masyarakat sampai bingung loh. Kan iku lapo kok memang kelambimu kok ngene iki? Gara-gara sopo? Dan ibunya sendiri bahkan tanya, "Wahai Mus'ab, kalau engkau tetap mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu nggak makan loh. Ibu nggak makan, beneran." Tapi apa kata Mus'ab bin Umair? Gini, Bu. Ajaran Rasul ini sudah terpatri dalam hati Mus'ab. Jadi apapun yang ibu tawarkan, Mus'ab akan tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, sing kok ngene iki lho rek, jarang nak zaman saiki iku. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan masyarakatnya dalam keadaan seperti itu. Hiruk pikuk tapi tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Intinya mantap lah Mus'ab bin Umair. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Perjuangan beliau itu, pengorbanan beliau itu dalam mengorbankan seluruh hartanya untuk menemui Rasulullah SAW itu patut dianjurkan jempol. Padahal ya awalnya itu beliau itu seorang budak, kemudian karena kelutannya dibebaskan oleh majikannya. Setelah itu beliau ke Mekah berdagang kaya raya. Tapi ketika beliau itu masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, dicegat beliau. Kafir Quraisy itu tahu, dicegat. Kafir Quraisy tahu. Kemudian ketika kafir Quraisy ini lengah, itu beliau langsung ngambil untanya, memacu menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Nah, setelah itu ya udahlah. Akhirnya kafir Quraisy ngejar. Kemudian Suhaib Ar-Rumi pas ingin ditawan, itu langsung memberhentikan mereka. Bilang sama kafir Quraisy, "Hei, dah berhenti, jangan kejar saya. Saya ini ada pedang, saya ini ada manah, saya ini ada pemanah. Nanti saya lemparkan seluruh senjata yang saya punya, habis kalian semuanya." Tapi saya nggak ingin seperti itu. Nah, saya inginnya itu, gimana? Saya tawarin deh, saya kan kaya raya nih. Terus kalian mau nggak harta saya? Seluruh harta saya infakkan ke kalian, saya kasih kalian. Tapi syaratnya satu, kalian jangan ngejar saya, biarkan saya pergi menemui Rasulullah SAW. Akhirnya diterima oleh kafir Quraisy. Kemudian lanjut beliau sampai ke Madinah. Nah yaudah, habis itu ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun bangga kepada beliau karena yang dilakukan beliau gitu. Jadi ya hikmahnya itu, pengorbanan itu
haruslah, maksudnya kita nih pemuda punya harta korbankan, punya jiwa korbankan. Jadi sampai-sampai itu ayat itu turun untuk mengapresiasi pengorbanan beliau. Kalau sahabat banyak, tapi yang paling anak favoritkan saat ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Karena Masya Allah, beliau mencontohkan kepada saya bagaimana etos kerja jihadi yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini sendiri. Kisahnya bermula ketika beliau datang ke Madinah, muda dan tanpa harta. Kemudian beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya adalah orang yang berpunya di Madinah. Kemudian saya memiliki 2 kebun. Pilihlah salah satu. Kemudian ambil, gunakan sesukamu. Kemudian saya juga memiliki 2 rumah yang nyaman. Kamu pilih salah satu yang kamu suka. Kemudian tinggallah di sana. Dan saya juga memiliki 2 istri yang cantik. Kemudian kamu pilih salah satunya dan akan kuceraikan lalu kunikahkan kepadamu." Nah kemudian Abdurrahman bin Auf hanya berterima kasih kepada Sa'ad bin Rabi'. Kemudian berkata, "Terima kasih wahai saudaraku. Tapi semoga Allah membalas kebaikanmu. Setidaknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Kemudian Sa'ad bin Abi Rabi' ini berkata, "Tapi setidaknya sebagai orang yang Madinah yang menunjukkan tinggi nilai pernikahan, meminta Abdurrahman bin Auf untuk menikah, tapi setidaknya menikahlah." Kemudian Abdurrahman bin Auf tetap menolak dan berkata, "Insya Allah dalam sebulan ini akan menikah." Maka kemudian ditunjukkanlah jalan menuju pasar. Dari hari pertama beliau menjadi seorang kuli, hari kedua menjadi seorang maklar. Kemudian hari ketiga setelah mempunyai modal yang cukup, dia mentahbiskan diri sebagai pedagang yang paling jujur, informatif atas produknya. Kemudian menjadi garda terdepan orang yang mengamalkan surat Al-Mutaffifin sehingga bisa mengalahkan orang-orang Yahudi yang ketika itu menjadi penguasa pasar Madinah. Maka kemudian sebulan kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan menikah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Dengan siapa?" "Dengan wanita Ansor, seorang wanita Ansor." "Apa maharnya?" "Emas seberat biji kurma." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Maka selenggarakan walimah meskipun dengan seekor kambing." Maka kemudian maka kemudian hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita harus mencontoh Abdurrahman bin Auf ini, di mana logikanya memulai bisnis dengan seorang istri, sebuah rumah, dan sebidang kebun itu lebih mudah. Tapi memperturutkan fasilitas bagi seorang sahabat, bagi seorang yang pejuang, yang memperjuangkan dirinya di jalan Allah itu merupakan aib gitu. Kemudian sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ini selalu setiap tahunnya membagikan hartanya kepada seluruh penduduk Madinah. Sekali bagian 40.000 dan Utsman pun ikut mengantri. Karena harta yang dibagikan oleh Abdurrahman bin Auf itu diberkahi oleh Rasulullah SAW. Karena saya anak muda, jadi sukanya yang patah hati gitu. Jadi saya milih Salman Al-Farisi. Kenapa Anda memilih Salman Al-Farisi? Salman adalah seorang yang cerdas. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu itu datang dari Persia." Karena kenapa? Karena Salman itu adalah orang Persia. Jadi suatu ketika Salman ingin melamar seorang gadis. Kemudian ia sudah menyiapkan semuanya, mulai dari mahar dan persiapan apapun itu. Karena dia orang Persia dan gadisnya itu orang Ansor Madinah. Jadi dia butuh teman untuk bisa mengajarkan berbicara bahasa Arab yang fasih dan benar kepada sang gadis itu. Kemudian dia berjalan bersama temannya bernama Abu Darda dari kalangan Ansor juga. Sesampainya di rumah wanita dan saat ingin melamar seorang wanita itu, sang wanita malah terpincut dengan sahabatnya yang bernama Abu Darda. Padahal yang pengen melamar adalah Salman, tapi si wanita pengennya sama Abu Darda. Dan akhirnya wanita itu mengungkapkan kepada ibunya sendiri, dan ibunya itu mengungkapkan kepada Salman bahwa wanita itu tidak ingin menikah dengan Salman, tapi inginnya kepada Abu Darda. Lantas apa yang dilakukan Salman? Kalau kita pikir kita anak zaman sekarang dengar kayak gitu, wah, saya yang ngelamar dia, teman saya yang dapat, gimana nih? Kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang, pacarnya ditikung langsung bunuh diri, gantung diri. Tapi beda sama Salman Al-Farisi. Beliau itu sahabat, beliau sabar. Malahan beliau memberikan harta maharnya kepada Abu Darda, karena Abu Darda saat itu belum mempunyai mahar untuk menikahi sang wanita. Mengapa bisa demikian? Karena rasa cinta Salman Al-Farisi kepada Allah
melebihi cintanya kepada makhluk yang lain. Karena rasa cinta Salman Al Farisi kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun yang ada di dunia ini.